Kita terakhir sampai di sini kemarin ya. Contoh 58 ini high pass filter ya, RLC. Nah, ini enggak. Nah, sedikit perbedaannya dengan RLC apa? Jika di sini L ya, yang sininya C-nya, paralel tetap R ya. Low pass filter dia ya. Nah, ini high pass filter. Frekuensi osilasi atau frekuensi cut off-nya itu sama ya, 2pi akar RC. Cuman key-nya berbeda. Kalau high pass filter dia adalah R per SL. Sedangkan di sini kiriaknya ya. Nah, ini yang kita harapkan adalah karena dia filter pasif ya, kita harapkan dia adalah 70%-nya dari puncaknya ya. Berarti dia 0,707 ya. Di sini yang kita harapkan. Kalau ini berbeda nanti dia nah. Tapi dalam prakteknya nanti ada perbedaan-perbedaan tipis ya. Nah, kalau di low pass filter dia adalah R dibagi dengan SL gitu ya. Nah, di sini juga 2R dia sehingga dapat ininya akan menentukan riaknya. Nanti kalau kita ganti sininya nanti di simulasi kita lihat dia akan kelihatan perbedaan besar ininya ya. Nah, kalau sini nanti SL-nya sama ya, 2 PFL, X seper 2 PFC. Untuk mendapatkan outputnya nanti. Nah, contohnya kemana kan? Sama ini, high pass filter, low pass filter, RLC sama ya, 2pi akar RC. Ini untuk mendapatkan SL dan SC-nya nanti ya. Kemudian kita cari key-nya. Nah, ini yang kita harapkan di sini key-nya 1. Nah, ini sebenarnya terlalu besar ini. Nah, karena R-nya tadi ya, nanti kita simulasikan berapa dapatnya yang lebih kecil. Nah, ini kita lihat hasilnya kemarin ya. Itu high pass filter order 2 RLC C depannya ya. Kalau L di sininya dia adalah low pass filter. Nah, kalau kita lihat ya ini dia 10 nano C sebentar. Nah, ini kan ya. Dengan R 500 ohm ya, C 10 nano, L-nya 10 mili ya, milihendri. Lalu kita jalankan ininya. Bentar ya, kita yang aktif yang mana? Ini besarannya ya, kita lihat. Hasilnya dapatnya, kita lihat dulu ya, frekuensinya, frekuensi cut off, oscillasinya ya. Kalau kita hitung, dapatnya ada 15,9 atau kita bilang 16 kilo lah ya. Untuk apa namanya respon frekuensi nanti. Agak susah koma 9 itu ya. Kita belakang bawahnya. Berarti kita buat 15,9 ya di sininya. Nah, pada saat 15,9 kita ambil frekuensinya, dia harusnya dapatnya 1 kan? Tadi key-nya kan 1 ya. Key-nya 1. Ini dia itu X ya. 15,9 kilo ya. 15,9. Saat frekuensi yang kita anakan dia masih dalam 6 apa namanya 6 dB. Harusnya minus 3 minus 1 di harusnya sini tadi kan. Sudah mendekati 0 ya. Nah, ini kalau dia ini masih 6 tadi dia kan kita lihat. 15, X ya, X ya. 15 kilo 900 atau kita bulatkan 6 kilo 16 boleh ya. Ini kan. Ada kan 1. Kalau di sininya kita lihat ya. Riaknya adalah 1 kan. Nah, nah, yang kita harapkan dia adalah 0,7. Nah, berapa dia cuma dapat 0,7? Nah, ini kita lihatin di sininya untuk menghitung. Kita hitung secara Excel sederhana saja ya. Kita secara sederhana. I am order 2 ya. Kita akan dapatkan nilai. Kalau yang tadi yang 1 yang 500 dia. Dapatnya
Q-nya adalah 1. Ternyata dia pada saat 16 frekuensinya tadi ada 16 kilo tadi sini, dia tidak dapat pas 0 dB dia kan. Nah, kita ubah ininya nanti. Besarnya gimana supaya dapat Q-nya itu adalah besarnya 0707 gitu ya. Nah, dengan 0707 ininya kita hitung. Ini kan udah dapat LC-nya dapat 1000 ya. Ini kan 2 kali 500 1000. LC-nya kan. Kemudian kita bagi ini yang kita cari kan. R-nya berapa? 1000, ininya dapat ya akar L dibagi C. Dapatnya 1000. Yang X-nya tadi 500. Kali 2 berarti 1000 kali 1000, 500 kali 2. Kemudian 1000 dibagi 1000 dapatnya 1 ya. Nah, yang tadi. Itu nggak dapat. Kita jadikan dia 0,7 tadi. Dapatnya R-nya 2R-nya nih ya. X-nya kan 2R ya. X sama dengan 2R. Dimana X sama dengan 2R ya. Maka dapatnya 1,4 kilo ya. Kita dapat 700 lah. 700. Kita coba dengan 700. Kita lihat respon frekuensinya pada saat kita buat 700 R-nya. Jadi frekuensi tidak berubah ya. Karena untuk ini tidak berubah karena tidak ada pengaruhnya terhadap R ya frekuensinya. Pengaruhnya adalah nanti dia 3 dB-nya. Min 3 dB-nya. Di sini dia untuk mendapatkan frekuensi osilasi adalah 1/2 pi di A akar LC. Berarti tidak ada pengaruh R. Untuk pengaruh R adalah riak. Nah, ini yang saya ubah. Kita coba jadi 707. Kita lihat hasilnya. Dia akan lebih mendekati dari yang kita inginkan. Ya, kita ambil yang ini tadi ya. X tadi ya. X ya. X ya. 15.900 ya. Dari minus 3 dB deh kan. Sesuai. Minus 3 dB. 1000 dibagi 2 dikali R. R-nya 714. 1,414 ya. Nah, kalau yang tadi frekuensi sama ya. 16. Ya, tadi dia harusnya Q-nya kan 1. Nah, pengaruh R itu ada. Padahal dia terhadap osilasi tidak Q-nya. Harusnya kan 1 di sini. 1000 dibagi 2 kali 500. Q-nya 1 kan. Q-nya 1. Log 1 itu adalah 20 log 1. Nah, karena log 1 adalah 0 kan. 20 kali 0, 0. Harusnya di sini pada saat 0. Nah, 0 awal deh ya. Y-nya. 0 dB ya. Kita ambil X-nya. 15.900 ya. Harusnya dapatnya di 0. Ini enggak kan? Masih 6 dB nih. Padahal Q-nya katanya tadi adalah frekuensi pada 15,9 itu adalah 1. 1 kan ada dB-nya 0 ya. 20 log ya. Ini udah lewat. Ini kan? Paling di sini dia kan 0. Kan 83 kilo. Jauh dia kan. Padahal dia dapatnya 15,9. Kan? 15,9. Kan? Tidak dapat 0 dB. Dibandingkan dengan yang di bawah. Kita ubah R-nya. Jadi kita hitung supaya dapat Q-nya itu 0,07. Berarti dia akar LC-nya tadi dibagi dengan 2R. Sama dengan 0,07. Berarti 2R dikali 0,07 sama dengan 1000. Jadi 2R-nya sama dengan 1000 dibagi dengan 1414 gitu kan. Dapatlah ini tadi ya. Dapat kita R-nya kan. Nah, di situ dia kita ubah. 1000 dibagi X sama dengan 0,7. X-nya sama dengan 1000 dibagi 0,707 atau dapatnya 14,14 kilo. Ya. Itulah dapat R-nya. Sehingga kita akan mendapatkan respon yang sama dengan yang kita inginkan. Pada saat dia 3 dB, 3 dB, disitulah frekuensi osilasi tertinggi. Nah, tadi kan nggak dapat. 19,9 itu 6 dB kan, padahal katanya riaknya pada saat dalam hitungan ya, riaknya pada saat 15,9 adalah 0 dB atau Q-nya 1. Jadi 20 log 1 adalah 0 kan. Jadi R-nya masih ada pengaruhnya terhadap di mana frekuensi berosilasi tertinggi. Ini belum, minus 6 dB belum tertinggi dia. Katanya 1 tadi kan, harus geser ke sini dapat 1.
Ini masih 0, ini dia jauh sekali ya. Akibat pengaruh R saja. Nah, itu dia kalau rangkaian yang terdiri dari RLC sama ya dengan low, atau dua komponen reaktifnya. Dia menggeser. Tidak pada saat frekuensi osilasi atau frekuensi cut off. Kalau high dia menggeser ke kanan, kalau low dia menggeser ke kiri. Harus kita adjust lagi besar R, L atau C-nya. Kalau di sini dia R-nya ya, karena dia riaknya dia. Ini frekuensi tidak mempengaruhi. Tetapi kalau RC, nah, lalu dia ada pengaruhnya. Ya. R berpengaruh terhadap yang low ini, R ini pengaruh terhadap, ya. Sehingga harus kita cari pertama adalah C2 1/10 C1, R2 10 kali R2, baru ya kemudian di berapa gesernya. Jadi hasil frekuensinya itu kalau high pass filter kan kita bagikan dengan akar 2 π² dikurangi 1. Berarti nanti harus kita kali frekuensinya dengan akar 2 π² kurang 1. Itulah frekuensinya. Dengan frekuensi baru tersebut yang kita ubah adalah R lebih mudah. Susah untuk merubah C. Kita ubah R-nya. Kalau dia frekuensinya mau turun, berarti kan karena R-nya dibawa kan, berarti dia harus kita tambah besar. Kalau dia mau naik seperti low kemarin, berarti R-nya kita kurangi. Bisa kita hitung kan. Sekarang kita masuk ke filter yang ketiga, masih pasif ya. Disebut dengan band pass filter. Kalau low, high tadi, dia kalau low bagian atasnya nggak ada batas ya. Dari frekuensi cut off sampai tidak terbatas. Tapi kalau high pass filter ada batasnya ke 0 kan, frekuensi bawah ke 0. Kalau frekuensi tinggi kan tidak ada batasnya. Jadi dari frekuensi cut off, kalau low pass filter yang diloloskan setelah frekuensi cut off sampai berapapun frekuensinya diterima. Di batas di bawah frekuensi cut off baru ditolak. Tetapi kalau high pass filter batas bawahnya ada karena 0 itu kan nggak ada frekuensi kan. Jadi dia mulai dari frekuensi cut off sampai frekuensi 0 di atas, berarti di atas 0 ya, itu yang diterima, di atasnya ditolak. Nah, sekarang band pass filter ada 2 frekuensi cut off. Dia bisa dibuat dengan menghubungkan low pass filter dengan high pass filter. Berarti dia yang rendah, frekuensi rendahnya adalah high pass filter. Low pass filternya harus lebih tinggi dari band pass filter, high pass filter. Kalau kita balik nanti dia seperti nanti, tapi nggak bisa kalau dibalik langsung dia tetap. Kalau teorinya dia bisa menjadi band stop, tapi tidak semudah itu untuk band stop. Nanti kita lihat simulasinya saja band stop. Jadi ada, ini order 1 dulu nanti ya, high pass filter, frekuensi rendahnya, low pass filter, frekuensi tingginya. Maka ada 2 seperti ini. R, C, ini harus CR ya. Yang high kan ini CR. Ini frekuensi C1 kan harus lebih tinggi nanti dia daripada RC. RC kan low ya frekuensinya. Jadi C1, R2 ini harus lebih tinggi dia daripada R1 dan R1, C1 lebih tinggi dan nanti seperti band stop. Tetapi dia kalau untuk komponen pasif ini bukan seperti ini rangkaiannya. Tidak dapat band stop. Malah nanti seperti high saja atau low saja. Jadi ada 2. Jadi dia seperti band low pass filter, high pass filter dulu, baru dihubungkan dengan high pass filter. Karena ini adalah rangkaian pasif, komponen pasif ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan penguatannya pasti di bawah 1. Nah, itu dia pasif. Jadi tidak perlu kita hubungkan, bisa langsung seperti ini. Nah, kalau nanti komponen aktif, karena ada 2 band yang berbeda, maka nanti dia tidak boleh, dia penguatannya lebih besar daripada 1. Harus sama dia penguatan 1. Karena nanti kalau pakai op-amp kan, dia bisa penguatan 1 lebih besar dari 1, atau bisa juga nanti kurang daripada 1. Kalau ini pasti dia kurang daripada 1. 0,7 terus kan dapatnya kemarin ya. Nah ini dia responnya seperti ini nanti. Responnya seperti ini. Dan pas. Ada 2 frekuensi ini adalah frekuensi cut off rendah dihasilkan oleh, kalau yang pasif ya, ini dihasilkan oleh band high pass filter. Sedangkan frekuensi tingginya dihasilkan oleh low pass filter. Jadi high menghasilkan rendah, low menghasilkan tinggi ya. Jadi
Low pass filter berarti frekuensi rendah dihasilkan oleh low pass filter. Untuk frekuensi tingginya di sini ya, frekuensi tinggi dihasilkan oleh low pass filter, frekuensi rendah dihasilkan oleh high pass filter. Sehingga dia ada range yang pasti. Nah, ini disebut bandwidth, lebar pita. Kalau low tadi kan seperti ini tadi kan, sampai ke sini kan nggak ada batasnya. Ini dihapus ya, di sini ada batasnya. Atau high ada batasnya lah di sini, tapi cukup panjang. Kalau dibesar ya, pokoknya sampai nol deh kan. Nah, kalau band, nah ini dia yang dibesarkan digunakan oleh channel seperti radio, televisi, satelit gitu ya. Dia mempunyai referensi sendiri bandnya, karena frekuensi itu mahal ya, makanya dibatasi itu semua orang boleh bebas bebasnya, kecuali dalam ruangan batas tertentu ya. Nah, nanti akan mengganggu nanti. Dia ada disebut band apa bandwidth, lebar pitanya. Nah, semakin lebar pitanya itu semakin bagus, tapi ini biayanya akan mahal. Ya. Nah, ini dia bandwidth itu adalah berarti frekuensi tinggi dikurangi dengan frekuensi rendah. Kemudian ada frekuensi center. Nah, ya. Frekuensi center ada tengah-tengah. Ini kan gambarnya linear ya. Ini gambar linear. Ininya nanti kita lihatin. Ininya tidak bisa nanti frekuensi tinggi ditambah frekuensi rendah dibagi dua. Tidak bisa. Tapi kalau jalur sempit itu bisa mendekati. Jadi ada dua nanti pendekatannya. Yang pertama untuk mencari frekuensi center adalah akar frekuensi rendah dikali frekuensi tinggi. Nah, kemudian itu untuk jalur lebar. Kalau jalur sempit bisa jalur low frekuensi rendah ditambah frekuensi tinggi bagi dua. Nah, kenapa dia berbeda untuk jalur lebar jalur sempit? Nah, karena ini tidak linear. Ini adalah dalam log ya, makanya semi log atas kita. Seperti yang kita gambarkan yang tadi. Nah, kita lihat yang tadinya tadi dulu ya. Yang low pass filter dulu ya. Kita lihat. Ini dia tidak linear, makanya kenapa dia nanti untuk frekuensi senternya ini tidak bisa kita bagi dua saja nih ya. Log. Ya nih, satu ke dua sebesar jadinya ya. Nah, yang satu dekade aja ya. Satu ke dua lihat nih jaraknya. Saya coba saya gambarkan dengan ini jaraknya. Ya. Satu ke dua. Nih ya. Saya blok supaya kelihatan. Nah, ini satu ke dua. Kemudian dua ke tiga selisihnya kan sama ya. Satu ke dua, dua ke tiga selisihnya kan satu juga. Tapi jaraknya adalah tidak sama dengan makin pendek nih kan. Kemudian 3 ke 4 sama-sama ya. 3 ke 4 jaraknya juga satu kan. Nah, makin pendek dia. Nah, dan seterusnya ya. Jaraknya 1 ke 2 selisihnya satu. Ini dia. 2 ke 3 selisihnya satu, tetapi jaraknya akan makin pendek. 3 ke 4 selisihnya juga satu. Ini dia. Ya kan? Nah, kenapa dia tidak tidak apa namanya tadi frekuensi tengahnya itu bukan frekuensi separuh dari bandwidth, tidak. Jadi atau frekuensi tinggi ditambah frekuensi rendah dibagi dua, tidak. Untuk jalur sempit boleh kita gunakan, walaupun dia selisihnya tipis ya. Jalur sempit itu umpamanya di sini nih 6 dengan 7 ini kan bagaimana tadi akar sama. Tapi kalau umpamanya 10 kilo dengan 100 kilo itu nggak bisa, salah kita. Nanti kita lihat frekuensi tengahnya nanti ya. Kalau kita gunakan linear atau kita gunakan dengan pendekatan akar tadi ya. Bandwidthnya ini fasa nanti ya. Ini sama dengan order 1 tadi ya. High dengan low sama. Cuman berbedanya di sini kan RC-nya ya. Yang menentukan apakah ini lebih besar atau lebih kecil dari frekuensi yang sebelumnya. Ini frekuensi resonansinya atau disebut frekuensi test center. Frekuensi resonansi atau frekuensi center adalah frekuensi amplitudo tertinggi ya di sini. Jadi sebenarnya di sini tadi ini tidak lurus seperti ini ya. Ini gambarkan mudah. Ini dari sini dia udah naik gitu ya. Dari sini tuh udah naik tuh, naik sampai frekuensi tengahnya. Ini turun lagi tapi sampai hanya 3 dB ya sisinya. Dari sini sampai frekuensi tengah 3 dB. Dari maksimal sampai min 3 dB juga. Nah, sebenarnya gini. Makanya sini dia frekuensi tingginya nanti. Nah, dapatnya dari mana? Nah, ini dia rumus ini berlaku untuk semua mau sempit, mau jalur lebar sama ya. Tapi untuk jalur sempit bisa kita gunakan perhitungan yang lebih mudah. Frekuensi rendah ditambah frekuensi tinggi dibagi dua. Untuk jalur sempit, jalur lebar tidak bisa. Ini dia. Jadi dapatnya nanti contohnya kita ambil contoh 1060 dengan 28.420.
Jadi kalau dari 1000 ini kan tinggal kita kurang 1000 nanti ya. Katakan ini 1000 lah. Berarti kan 27. 27 itu kan 14,5 lah ya. 13,5 lebih. Harusnya frekuensi tengahnya. Tapi tidak. Kalau kita bagi ini bagi dua kan. Ini ditambah ini bagi dua gitu kan. Nah, ini berapa nih? 29. Katakan 29,5 lah ya. 29,5. Berarti 14,5 lah ya. 14,5 nih. Ternyata tidak dapat frekuensi. Buktinya apa nanti kita buktikan? Di respon frekuensinya. Jadi akar dari frekuensi rendahnya adalah 1060 Hz dikali 24 kilo, 28,42 kilo, diakarkan dapatnya 5 atau 5,5 kilo lah ya. Bukan, kalau ini ditambahkan 29,5 berarti 14,75 jadinya kan? Tidak, karena dia tidak linear dari seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, kita ambil contoh ini, nanti baru kita liatin nanti frekuensi tengahnya. Ini high pass filter, udah kita bahas kalau sampai sini aja kemarin kan. CR ini RC, orde 1. Masing-masing orde 1. Kiri orde 1, kiri kanan orde 1. Sehingga dia nanti roll on dan roll off-nya totalnya 40 dB per dekade, 20 kiri, 20 kanan. Dan 20 kiri, 20 kanan gitu ya. Kalau orde 2 kan enggak, di kanannya 40 atau di kanannya 40 yang low, di kirinya 40 dB yang low untuk orde 2. Ini enggak, kiri kanannya 20-20. Bukan 40-40 di sini ya. Hanya dia adalah satu komponen reaktifnya. Contohnya. CR high pass filter, RC low pass filter. Masing-masing kita hitung seperti yang kemarin. Jadi itu frekuensi cut off-nya dan gambarkan frekuensi dan tambahkan lagi satu lagi nih. Itu ini penting frekuensi tengah ya. Frekuensi tengah atau frekuensi osilasi. Nah, ini ya. Frekuensi tertinggi ya osilasi. Lalu kita tambahkan. Ini jawabnya sama dengan orde 1 A ya. Seper 2 PRC 2 Pi 3,14 dikali 10 kilo dikali ini yang low dulu ya. Ini ya. 560 dapatnya 28 kilo. Nah, di sini nih ya. Tertinggi. Untuk yang terendahnya ini kita bulatkan ya. Nanti ininya kita lihat real perhitungan sesungguhnya di Excel. Ini cara yang sama untuk mendapatkan nanti XC untuk AV-nya ya. Kita cari ini dia F3dB ini sama karena untuk separuh ini adalah dia seperti orde 1 ya. Jadi dia frekuensi 3 dB sama dengan frekuensi cut off. Tapi kalau di sininya orde 2 sini orde 2 berarti orde 4 ya. Jadi dia di sininya frekuensi 3 dB-nya adalah frekuensi cut off dikali akar 2 pangkat setengah per 1. Ini akan bergeser. Jadi duanya harus kita geser. Ini tidak. Karena dia sebelah kirinya orde 1, sebelah kanannya orde 2, totalnya orde 1, orde kiri orde 1, kanan orde 1, totalnya baru orde 2. Ini untuk mencari AV-nya. XC sama dengan kemarin, seper 2 PFC, dapat ini adalah 10 kilo. Kemudian Z-nya, berarti dia R kuadrat akar R kuadrat ditambah akar X kuadrat. Ini V out-nya, apa AV-nya adalah V out. V out-nya, yang di sini dia V out-nya adalah R kan, kilo. Ininya, ini ya, XC 10 kilo, ininya Z. Akhirnya dari R kuadrat akar R kuadrat ditambah X kuadrat. Dapatlah dia 0,7. Dalam dB-nya, AV-nya dalam dB 20,7 minus 3 dB. Walaupun ini ada komanya nanti ya. Kita lihat komanya dulu. Sekalian aja nanti ya. Untuk yang rendah, berarti yang di sini, berarti dia, kalau sini tadi low pass filter, di sini menjadi high pass filter. Rendahnya ya. Sama cara tadi sama. Seper 2 PRC. Seper 2 PRC. Ya. Sama. Sehingga kita dapatkan frekuensi rendahnya 2 pi R-nya sama 10 kilo dengan 15 nano. Yang berbeda ininya ya. Jika R-nya sama harus berbeda ininya. Kalau tidak nanti artinya apa? Lebih kecil. Ya, karena makin kecil dia akan semakin ini kan nano, ini piko kan, ini lebih besar. Yang low-nya harus lebih kecil C-nya. Karena di seper ya. Nano, ini piko kan lebih besar ini nih. Nah, pada dia 1 kilohertz.
Jadi range-nya tadi berarti dari 28 sampai 1 kilo. Mulai dari 1 kilo sampai 28 kilo. Jadi kalau kita frekuensi tengahnya nanti 1 ditambah 28 bagi 2 berarti kan 29 bagi 2. 29 bagi 2 kan 14,5. Nah, ini tidak nanti dia. Kita ambil dulu ini sama dengan tadi untuk AV-nya ya penguatannya. XC sama dengan tadi 2PF 1 kilo ya. Kalau di atas itu tadi adalah 28 kilo ya. Untuk mencari XC-nya. 1 kilo. Ini cari C-nya. Dapatnya 10 kilo. R, nah ininya kalau tadi dia XC per Z, XC per Z, ini dia R per Z. Z-nya ini dengan ini. Z-nya ini dengan ini. Tadi outputnya ini outputnya R. Tadi outputnya XC. Sehingga R per Z. Z-nya sama dengan tadi ya. Ini dapatnya 0,07. Dalam dB-nya minus 3 dB juga. Nah, frekuensi tengahnya nih. Frekuensi resonansi atau frekuensi center. Oscilasi. Ada yang disebut FR, ada FO ya. Ini dia akar FC dikali FL. Kalau kita secara geometri kan 28 ditambah 1 dibagi 2 kan tengahnya. Ini tidak. Tepatnya 14,5, ini contohnya 5,5. Benar nggak 5,5 atau 14,5 nanti? Kita lihat nanti di gambar respons frekuensi yang menggunakan semilog ya kertasnya. Nah, sekarang kita lihat dulu simulasinya. Band pass filter. Ini baru ya. Kita band pass filter. Bentar ya, selain ini. Kita lihat dulu besaran sesungguhnya tadi ya ininya ya. Pas filter tadi. Tadi kan kita bulat-bulatkan saja tuh. Nah, kasih ininya dulu, low-nya. Nah, ini ya. 10 kilo R1, R2 10 kilo, C1-nya 15 nano, ya nano. Ini dia 562 ya. Kalau kita satu piko ya, jadi 12. Dapatnya frekuensi rendahnya 1 kilo tadi gitu. Sebenarnya sungguhnya adalah 1061. Tadi untuk respon nanti nggak susah gitu kan. Ini akan berpengaruh ke itu belakang 1 kilo nanti pasti XC-nya akan berbeda kan dengan 1061. Masih ada bedanya walaupun kecil ya. Ini yang pas 28 kilo tadi yang kita bulatkan. Karena kita bulatkan di sini juga kan 9 jadi 5, ini 4 ya tetap aja 28,4 udah kita bulatkan 24. Sesungguhnya 28,4 dia. Di mana? Nah, ininya tadi. XC-nya tadi kan pas 10 kilo tadi dia kan. Ini kan 9,9 kan. Karena kita ngitungnya tadi adalah ini 1000, ini 28.000. Makanya XC-nya pas 10 kilo. XC1, XC2-nya kan. Z-nya ini tentu berbeda juga sedikit. Karena dia terdiri dari R-nya yang tetap ya. XC-nya kan tetap 9,994. Bukan 10.000 ya. Nah, sehingga dapat AV-nya 0,07. Nah, minus dB-nya lihat nih. Kiri kanannya sedikit berbeda kan, tapi min 3 belakangnya aja. Ini 81 per 10.000. 125 per 10.000 kan bedanya kecil. Nah, ini sesungguhnya sebenarnya. Makanya kalau kita gambarkan nanti kita lihat di apa namanya di respon tidak persis dia nanti umpamanya saya ambil frekuensi 1 kilo gitu kan. Min 3 dB tidak, ada lebih dikit ya. Min 3 dB tidak pas di 1 kilo, lebih sedikit. Benar karena dia ini adalah kalau kita bulatkan 1,1 kan. Kita lihat simulasinya. Jadi ada sedikit perbedaan ya besarannya. Sebentar ya. Sebentar, saya ini dulu ya. Band pass filter ya. Nah, ini kita lihat respon frekuensinya, baru kita lihat nanti untuk yang lebih detailnya. Kalau sini juga kurang detail ininya ya nanti ya senternya ya. Tapi senternya tadi dapatnya kita sebentar 5,5 ya. 5,5, ininya 1 dengan 28 ya.
Ini dia. 15 nano C satunya untuk high ya. R1-nya ya untuk high ini 10 kilo, ini sama R2 10 kilo, ininya 560 piko atau 5,6 kurangan 2 ya, 12 10 ya. Atau 0,56 nano. Ini 15 nano. Ini kan sampai setengah kan, maka lebih besar. Karena dia lebih besar pasti di frekuensinya akan lebih kecil jika R-nya sama. Nah, sekarang kita lihat responnya. Kita lihat frekuensi pertama tadi katanya min 3 dB-nya itu 3 dB lebih dikit juga ya. Ini adalah katanya 1 kilo tadi kan. Min 3 dB. Min 3 dB pertama. Jadi ada 2 ya kan. Min 3 dB pas ini. Nah, padahal dia min 3 dB, koma sekian kan. Nah, susah. Makanya ini bukan pas 1 kilo nih. Kemudian frekuensi cut off keduanya min dB berikutnya ya ke kanan. 3 dB Pak. 28 kilo tadi kan, 28 lebih dikit. Nih, 7, ya, ini udah ada di lebih sana dikit tuh harusnya 8 kan. Ini tadi dia 3 ya lebih juga dikit tadi. Nah, ini kan. Bandwidthnya frekuensi tengah tadi 5,5 katanya kan. Frekuensi tengah ini kita ambil dia frekuensinya arti di X-nya ya. 5.500 pembulatan ya. Nah, ini frekuensi tengahnya. Pada saat dia ini ya 0, bukan 14. Kalau kita lihat 14 setengah tadi ya, kalau kita hitung secara geometri, kalau dia linear ya, kalau dia linear, berarti dia akan mendapatkan 14 setengah kan. Kita ambil 14 setengah, 14.500 ya. Karena 28 ditambah 1 kilo bagi 2, 29 bagi 2, 14 setengah. 15 setengah dia kanan sini dia kan. Udah min. Nah, itu dia kenapa. Nah, kita lihat respon frekuensinya yang lebih detail yang menggunakan apa namanya semilog, kata semilog. Nah, kata semilog dia kita akan lebih detail. Kalau tadi kan dia gambarnya linear. Jadi kalau kita lihat di tengah dia tidak respon tadi kan. Senternya ini ya. Pertama tadi frekuensi ini dulu ya. Frekuensi high atau low dulu. Yang frekuensi low-nya nih tadi dapatnya 1 kilo gitu kan. 1 kilo ini min 3. Kemudian ke kirinya 1 dekade berarti 100 Hz. Tetapi pada min 23. Nah, ini yang tadi dia ini kita bawa linear ya. Ini saya ambil ini 0 ke 1 ininya 1 kotak kecil itu 2 dB. Sehingga kotak besar itu berisi 10 dB ya. 0 ini jadi 10 berarti ini 2. 0 2 4 minus kalau sini ya. Min 2 min 4 min 6 min 8 min 10. Kacanya juga gitu. Boleh nggak sambil ini 1 Pak? Boleh. Berarti dia min 3 dB-nya di sini. 1 2 3 di sini ya. Nah, boleh kalau untuk menggambarkannya. Karena kali ini ya dia akan sama saja nanti hasilnya. Yang ini tidak boleh kita geser. Ini 1 boleh nggak? Nggak boleh. Tapi ini boleh. Ini 1 Hz, ini 10 Hz, ini 1 kilo boleh. Tapi jangan taruh di sini 1 kilonya. Nah, ke kirinya nggak ada kan? Karena frekuensi rendah kita 1 kilo. Lihat. Boleh nggak sambil ini? Boleh. Pokoknya ini 1 Hz, berarti ini 10. Ini baru apa? Ini 1, ini 10, ini 100, ini 1 kilonya. Tapi pikir juga ke kanan. Karena kita band. Kanannya juga nanti dari 28. Kalau kita geser tadi ini 10 kilonya di sini. Ya kan? Kita kan repot nanti. 2,8 dapat. Tapi 280-nya nggak dapat. Nah, kiri kanan kalau dia band. Tapi kalau dia high atau low, boleh kitanya lebih leluasa lah ya. Mengatakan, oh ininya mulai dari ini 1 Hz apa 10 Hz. Yang pasti ke 1 dekadenya nanti 10 kali dia. Kalau 1 Hz, dia menjadi 10. Kalau 10 Hz menjadi 100. Ini frekuensi yang low-nya atau dari high pass filter. Frekuensi yang high-nya dari low pass filter ini. Dia dapat 28 tadi kan. 28 sejajar dengan tadi. 28. Min 3. Ke kanannya 1 dekade 280 kilo. 28 kilo 280 kilo. Ke bawahnya dari min 3 tadi ke bawah 20. Jadi min 23. Ini sejajar. Tinggal. Jadi di sini titik ini kita garis langsung. Terus sini juga garis langsung. Nah, di sini sebenarnya ini yang saya sebutkan. Frekuensi oscillasinya tadi ini sebenarnya dari sini langsung naik nih, naik miring terus sini. Puncaknya turun lagi. Tapi 1 dekade ke
naiknya 1 dekade hanya min 3 dB. Dari sini dari 0 ke min 3 dB, dari min 3 dB ke 0 kan 1 dekade, dari 0 ke min 3 dB juga 1 dekade. Tipis ya perubahannya. Ini adalah puncaknya. Frekuensi tengah tadi, yang besarnya tadi adalah 5, lebih kurang 5,5 tadi. Akar dari 1 kilo dikali 28 kilo diakarkan. 1 kilo dikali 28 kilo diakarkan. Bukan 1 kilo ditambah 28 kilo dibagi 2, atau jaraknya ini 1. 28 kurang 1, 27, 13,5, tidak jauh kan? 5,5 kilo. Kalau jalur sempit bisa kita gunakan seperti tadi. Ini jalur sempit umpamanya dia antara 9 dan 10 kan tipis. Kita bagi 2 ini dengan akar 9 9 dikali 10, 90 diakarkan hampir sama. Itu dia ya. 9 dengan ini. 9 kali 10, 90 diakarkan kan. Nah, kita hitung coba ya. Kalau jalur sempit. Sini saya ini. Kalau tadi kan dia ininya 1000 ya. Apa namanya? Bawahnya setara ya. Nah, ini nggak ada tadi. Ini terus tengahnya kan. Kalau kita ambil rata-ratanya tadi yang ini. Nah, sebentar. Belum selesai ya. 24 kilo ditambah 1 kilo bagi 2. Ya, tadi kan. Nah, ini Pak ya, 14,5. Atau 13, ini. Kalau kita kurangi, oh ini kan mulai dari 1 boleh. 8 dulu ya. Kurangi, sebenarnya. Ya, tetap nggak dapat ya. 14. Ini dia. Nah, kalau dia ininya umpamanya saya ubah. Ininya tadi 9 kilo dengan 10 kilo. 9 kilo ya. Ini 9 kilo, 9.000. Ininya 10.000. Nah, ini kan. Ini kan sama tadi kita copy. Hah? Ini 3.000 ya. Nah, ini kalau ini kita copy. Nah, ini kan nggak jauh beda deh kan. Walaupun nggak sama ya. Tapi yang paling tetap ini. Ini masih dekat. 5.000 dan 4.000 kan. Oh, ini sama ini. F besarnya ya. 10 dikurangi 9. Ini kan 4.000 dengan 3.000. Frekuensi. Nah, apalagi makin kecil nih. Umpamanya eh, selisihnya 9.000 dengan 8.000. 8.000 dengan 9.000 gitu ya. Nah, ini makin kecil. Atau 8.500 gitu. Ya kan? Ini makin dekat ya kan? Ini akar. Apalagi nanti 8.000 dengan 8.500. Nah, itu lebih baik kita gunakan. Hampir sama kan? Tapi kalau jaraknya jauh, tapi kalau mau aman, nah ini dia, aman udah akar dari frekuensi tertinggi dikali frekuensi rendah atau bolak-balik boleh ya. Kali kan boleh A kali B dengan B kali A kan sama. Boleh ya. Jadi kita bisa perbedaannya nanti. Kalau jalur sempit, nah jalur lebar ini kelihatan hanya 500, 5.000, 5,5 lah kita belakang menjadi 14. Oh di sini nih kan 8246, 8250 kan bedanya hanya berapa nih? Hanya 4 Hz kurang 3,8 Hz. Kalau jalur sempit 8.000. Makin sempit dia itu makin mendekati jika kita menggunakan FR. Frekuensi resonansinya adalah akar frekuensi rendah dikali frekuensi tinggi atau tinggi kali frekuensi rendah diakarkan akan sama dengan frekuensi tinggi ditambah frekuensi rendah dibagi 2. Ini yang menggunakan akar. Nah, ini kan lebih repot. 8.000 dikali 5.500 diakarkan. Kalau ini kan 8.000 ditambah 8.500 dibagi 2. Sama deh kan. Tapi frekuensi ini jauh kan. 5 kilo dengan 5,5 dengan 14 kan jauh. Hampir 3 kali lipat kan. Salahnya jauh kita. Nah, itu dia membedakan frekuensi apa namanya? Frekuensi tengah jika
jalur sempit dan jalur lebar. Sempit jalur lebar kan kita ini kemarin key-nya berapa? Ke atas 1 nanti di jalur sempit, besar di jalur lebar ya kebalikannya. Key-nya besar di jalur sempit, key-nya kecil jalur lebar. Nah ini dia band pass filter orde 2 pasif ya. Kita ambil contoh satu lagi ininya. Untuk simulasinya aja dulu ya, kita ambil. Contoh berikutnya. Simulasinya aja saya ini kan, tinggal dihitung nanti ya. Frekuensi, berapa frekuensinya? Nah, nanti kita hitung nanti ininya. Kita mendapatkan frekuensi segini gitu ya. Min 3 dB-nya, kita cari Y ya, Y min 3 dB pertama ya. Ini ya frekuensinya adalah 10,6 lah ya, 58 kilo. Frekuensi dB berikutnya, ke kanan, 3 dB lagi. Tadi 10 ya, 10,58. Ininya 189,4. Jauh kan ininya. Jadi dari 10 menjadi 108, 150 lebih ya bandwidth-nya. Frekuensi tengahnya, ya kita hitung. Ya harusnya kan di sini akar tadi ya. Susah kita dapatkan. Nanti kita hitung dulu. Karena dia bukan pada saat tertinggi dia, nggak kelihatan tertinggi. Nah ini dia kita lihat ininya. Nah dalam prakteknya kita bukan seperti ini. Bukan menghitung, C-nya sekian, R-nya sekian, berapa frekuensi cut off-nya, rendah dan tinggi. Nah sesungguhnya kita mencari, saya mau bandwidth dengan batas sekian. Nah ini nih contohnya. Dalam prakteknya nanti ya. Jadi kita bukan suruh menghitung, tapi kita membuat nanti kalau saya ingin frekuensi bandwidth di antara 10 kilo dengan 20 kilo, jika R saya taruh, yang paling gampang R-nya ditetapkan ya, C kan susah jadi R-nya nanti. 10 kilo atau 1 kilo terserah nanti umpamanya. Nah, berapa C1 dan C2-nya? Untuk C1 berarti untuk mendapatkan 10 kilo, C2 untuk mendapatkan 20 kilo. Berarti bandwidth-nya kan 200 dikurangi 10 berarti kan 190 kilo ya ininya ya. Atasnya. Kita hitung. Untuk mendapatkan ini tadi kan C1 ininya R-nya 10 kilo dapat 10 kilo. Frekuensinya berapa? 10 kilo kan? Jadi ini tadi dia. Nah, ini dia. Ininya 10 kilo, 2-nya udah tetap, Pi-nya udah tetap, R-nya 10 kilo kan ini. C-nya berapa? Ya, C-nya adalah 2 pi R dikali F frekuensinya. Nah, kali silang aja kan? Kali silang. Nah, ini dia dapatnya. 2 pi F yang kita targetkan ini. Kalau 100, 200 dan 200 nanti dia. R-nya, R-nya tetap. 2-nya tetap, Pi-nya tetap. F-nya berubah 10 kilo. Dapatnya C-nya adalah 1,6 nano. Nah, ini yang susah kita dapatkan nanti yang pas-pas seperti ini. Kapasitor. R lebih mudah. Makanya sedikit bergeser biasanya. Kemudian untuk 200 kilo, sama. Jadi R1-nya 10 kilo, R2-nya ini berarti high pass filter ya, yang kiri. Low pass filternya menggunakan R 10 kilo dan frekuensi 200 kilo. Ini sama dengan ini hitungnya. Cuma FC-nya di sini menjadi bukan 10 kilo lagi, tapi 200 kilo. C-nya yang kita cari. Sehingga kita dapatkan lagi C2-nya seper 2 pi FC. Yang di sini FC-nya adalah 200 kilo. R-nya tetap sama-sama 10 kilo. Kalau kita ganti R-nya, dia akan bergeser nanti. Nanti kita coba lihat simulasinya saja. 2 seper 2 pi 200 kHz dikali 10 dapatnya 79,6. Apalagi yang seperti ini. Artinya kita nanti ada seri paralel paling. Ini kalau C masih mending, apalagi L ya, itu lebih susah lagi. Apa dia kan? 79. Nah, dengan itu ini rangkaiannya. RC yang pertama high pass filter 1,6 nano. Kalau simulasi semuanya tidak ada ya. Tapi kalau di sesungguhnya ini untuk dapatkan ini bisa seri paralel kita. Kalau ini besarannya lebih mudah
Kemudian 79 piko, C2-nya, R-nya tetap. Nah, kita gambarkan yang tadi dia. Dapatnya tadi kita targetnya 200 dan 10 kilo dengan 200 gitu kan ini. Bentar dulu saya. Kita hitung fraksi tengahnya dulu. Sekaligus ya. Fraksi tengahnya akar dari frekuensi rendah atau tinggi dikali dengan tinggi atau rendah. 10 kilo dikali 200 kilo atau 200 kilo dikali 10 kilo diakarkan. Dapatnya 14,1. Nah, kalau kita gunakan yang ini tadi kan, 1 kilo ditambah 201 dibagi dengan 2 dapatnya 100,5 kilo. Ya kan, setengah kilo. 100,5 kilo deh kan, mengeluarkan 14 kilo. Nah, kita lihat di simulasinya, benar nggak? 14,1 tadi ya. Dari si rendah pertama dulu. Nah, center dulu ya. 14, berapa tadi saya lihat sebentar. 14,1. 1. Sebentar. Mas, 14,1 X, X. 14, 100. Hasil rendahnya berapa tadi dapatnya? Sebentar. Dua, kita target kita kan tadi adalah 10 kilo dengan 200 ya. 10 kilo dengan 200 ya. Dulu ya. Min 3 dulu. Ini ya. Ini sini dulu ya. Rendah. 10 dengan 200 tadi ya. Belum tentu dapat pas kita ininya ya. Karena besaran C-nya tadi. Min 3. Ya, 10 lebih dikit. Ya kan? 10 lebih dikit. Kemudian min 3 dibagi lagi ke kanan. Berarti di target kita 200 tadi kan. Dapatnya belum sampai 189. Berarti 3 dB-nya tadi akan sedikit. Nah, ini belum saya share ya. Akan sedikit berkurang kan. Karena ininya lebih 10 kilo. Ya, saya geser dulu ya. Ini tadi kan 1,6, 79, 10 kilo, 10 kilo. Nah, 93, ini dia. Ini 3 dB, 10 kilo, ini lebih dikit. Kemudian yang kanannya, batas kanannya, jadi 189 cuma 10 lebih dikit dia. Jadi tidak sampai 200 bandwidthnya ya. 200 kurang 1. Nah, yang tadi frekuensi tengahnya adalah frekuensi tengahnya 14,1 tadi ya. 14,1 kilo. 14.100 ya. Kita lihat di sini ya. Ada nggak simulasinya? Saya nggak ada ya. BNPAS simulasinya. Bisa edit dulu yang ini ya. Saya istirahat, saya edit dulu sedikit. Bentar ya. Ininya saya ini dulu biar nggak boros.
Ini ada sedikit kesalahan hitungannya tadi ya, salah hitung saya yang frekuensi apa namanya senternya atau frekuensi resonansi ya. Tadi saya hitung 1000. Soalnya tadi adalah 10 kilo ya. Kita lihat 10 kilo sampai 200 kilo. Jadi salah frekuensi tengahnya tadi dapatnya kita 1,4 kan, bukan dapatnya 44,7 karena tadi 1000 ini adalah 10.000 ya. Jadi ini hitungannya saya hitung dengan Excel sederhana. Nah ini ya 1000 10.000 dengan 20.000 ya. Nah, dapatnya adalah 44,7. Supaya ini ya kita mudah. Saya ini kan maksudnya. Nah, ini dia. 10 kilo dengan 200 kilo dapatnya adalah FR-nya ini frekuensi FL. Nah, yang ini frekuensi FA. Ya kan? 10 kHz ya. Nah, ini yang salah tadi saya hitung. Karena ini 10 kilo saya hitung. Soalnya kan 1 kilo ya, 10 kilo. Kalau 10 kilo ini kan berbeda nanti C dan L-nya berbeda. Nah, makanya dapatnya 44. Makanya simulasi tadi kita kok frekuensi tengahnya tadi kecil banget gitu ya. Dekat sini dia. 15 kilo. Padahal dia nanti adalah 14,7 ya. Frekuensi X ya. Coba kita lihat. 44,7. Nah, ini tengah deh kan. Tadi kan itu sebelah kiri. Nah, respon yang lebih detailnya 14,7 sekian tadi ya, 72. Kalau 10 kilonya kita lihat nggak pas dapat 10 itu deh ya, 10 kilo 10.000 ya. Nah, harusnya min 3 dB kan. Nah, lewat dikit kan, 32. 200-nya juga pasti lewat dikit. 200 kilo, 200 ribu. Nah, versi tengahnya 44,7. Frekuensi 44,7 200. 472 jadi berapa? 2020 ya. Nah, ini dia versi tengah. Dan itu salah hitung sedikit tadi ya. 1 kilo saya hitung ininya. Nah, kita lihat respon yang lebih detail. Kenapa dia pas tengah tadi itu ya. 44. Bukannya berapa tadi? 100. Kita lihat dulu ya ininya ya. Kalau kita simetri kan nanti geometri. Apanya kan ini dia. Adalah 10 kilo ditambah 200 dibagi 2 kan. Ini kan geometri. Apakah 105? Padahal dia hanya dapatnya 44. Karena dia ininya itu adalah lock ya. Makanya disebut semi lock kita sebut. Nah, ini yang benar ya, ini yang salah. Ini sama juga tadi 14,7 ini salah. Ini kalau dia jalur sempit, nah ini baru dia bisa kita gunakan jumlah bagi 2. Nah, kita lihat respon frekuensi untuk yang lebih detailnya tadi. Ini yang baru saya buatkan. Kita ada 2 frekuensi tadi. Ya. Pertama adalah frekuensi rendah 10 kilo, frekuensi tingginya 200 kilo. Ini sambil 100 ya. Ini 1 kilo, ini 10 kilo. Ini 100 kilo, 1 dekadenya 1 mega. Dari 10 kilo kita turun ke bawah 1 kilo. Dari 200 kilo kita 1 dekade ke atas 2 mega nih kan. 200 dikali 10 dapatnya 2 mega. 200 kilo kali 10 2 mega. 10 kilo dibagi 10 dapatnya 1. Ada min 3 ya, min 3 dB, min 3 dB ini min 3 dB. Baru ke kanannya tadi, ke kirinya.
1 kilo dari 10 ke 1 kilo, min 23 ke bawah, 20 dari 20 dB per dekade kan, mulainya dari min 3 dari sini. Tekanannya 1 kilo ke bawahnya 20 dB, dapatnya min 23. Mulainya dari, bukan dari 0 ya, dari min 3. Kemudian ke kanannya juga, dari 200 kilo min 3 turun ke bawah 20 dB, min 23 dB, ke kanannya 2 mega. Apalah gambarnya. Frekuensi tengahnya, nah tadi frekuensi tengah, dapatnya 44,7 jaringan ini di tengah. Kalau digambar dia di tengah, lihat. Jarak sini sampai sini hampir sama kita gambarkan. Kalau 100 tadi, nah, ini yang biru, kemudian saya gambarkan yang merah. Nah, yang bawahnya ya. Sini. Ini lihat. Ini udah tipis lah ininya. Ini kan letak garis saja ya, nih merah. Sama ya. Tengah berarti center. Kalau tadi 100, nah kita ambil 100 kan berarti dia 100 berapa tadi sebentar. Kalau kita hitung dia bagi 2, 105. Kalau 105, berarti dia kan di sini dia. 100, ini kan 200. 100 dekat sini nih. Nih dekat sini. Berapa? 100 bro. Ini 10 kilo, ini 10, 100-nya di sini. Nah, sini. Sini dia. Nah, walaupun ininya, ya, ini 100 nih. 105 lah sini. Ini jauh kan sini jaraknya. Tidak linear. Ini lebih pendek, ini lebih panjang. Nah, ini kan pas. Jarak antara 0 ke center, 10 kilo ke center, dan center ke 200 itu dia relatif hampir. Ini karena gambar ini aja ya, karena pendekatan ini. Ya kan? Sama. Nah, itulah dia respon frekuensinya band pass filter. Pasif. Nah, itu ya, menyebutnya pasif ya, RC. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya, 10 sampai 15 menit ya. Istirahat dulu. Sekarang kita masuk ke kebalikannya dari ini ya. Ini nggak banyak dipergunakan seperti low, high, sama band pass ya. Tapi ini adalah biasanya untuk membatasi antara satu kanal dengan kanal lain supaya di daerah perbatasan itu tidak saling berebutan siapa yang kuat daya gitu ya. Umpamanya dari 100 sampai 200 gitu ya. Kan 200 sampai 300. Nah, 100, yang 200 itu kan bersama miliknya. Ini dibuatlah filter yang memotong gitu ya, memotong di mana daerah tersebut dua-duanya dilarang. Yang kanal pertama A umpamanya tidak masuk sini, yang kanal B. Jadi dia bandnya itu di stop, stop kiri atau kanan. Nah, ini saya ambil contohnya untuk simulasinya aja langsung ya. Ini ya. Ini contoh simulasi yang ada beberapa nanti ya. Ini sebentar. Yang ini dulu ya. Apa namanya yang ini kita apa namanya pasif ya, pasif. Bentar, saya hapus ini dulu terlalu banyak. Stop. Jadi filternya tuh yang bandnya itu yang di stop. Nah, harusnya tadi yang diterima ya. Kiri kanannya dilarang, yang tengah-tengahnya diterima. Kalau ini kiri kanannya diperbolehkan sebenarnya kanal orang lain gitu ya. Yang kanal ininya juga orang lain, sehingga kita eh, sebentar ya ini mana yang aktif ini. Banyak sekali ya sebenarnya modelnya. Jadi dia yang di sini yang tidak terpakai gitu ya. Kalau tadi yang terpakai low pass filter, pokoknya di bawah frekuensi cut off itu yang kita gunakan, berapapun stopnya. Atau high pass filter lebih lebih lagi ya, dari frekuensi cut off sampai frekuensi tak terhingga itu boleh digunakan. Nah di sini band pass di antara dua frekuensi cut off itulah yang digunakan gitu ya. Yang di sini dia bandnya itu yang tidak boleh digunakan, di bawahnya boleh, di atasnya boleh, yang bandnya sendiri tidak boleh, makanya disebut band stop filter.
Biasanya ini dibuat karena ini yang daerah terlarang, maka dibuat setipis mungkin. Sehingga dia umpamanya dari 100 sampai 200, kemudian 200 300 umpamanya dia 200 atau 199,9 gitu ya, sampai 200. Jadi tipis dia. Karena daerah yang nggak dipakai gitu ya. Jadi band frekuensi yang nggak dipakai itu ya kita buat setipis mungkin. Kenapa? Kalau kita pakai itu nanti band kanal-kanal lain akan berkurang kan? Nah, contohnya tipis ininya ya. Nah, di sini dipergunakan oleh orang lain, di sini digunakan. Ini yang kita buat. Ini gunanya adalah walaupun tidak sebanyak low pass filter, high pass filter atau band pass filter penggunaannya, ini biasa digunakan seperti umpamanya kanal TV A dengan kanal TV B. Jadi di antara dibuat band stop. Supaya apa? Pada daerah perbatasan tadi tidak saling berebutan kuat-kuatan daya. Yang satu frekuensi tertinggi dia, yang satu lagi frekuensi rendah dia kan, campur aduk. Nah, kalau di radio itu nggak dibatasi tuh, makanya di daerah daerah kalau kita geser-geser itu tunarnya radio, itu kadang kan pada kalau apalagi kalau mobile itu ya, dapat ini radio A, tetapi pada ya daerah yang lain dapat radio B, padahal frekuensinya sama gitu ya. Walaupun daerah tidak bersih ya, suaranya kresek-kresek biasanya itu. Dia ada di daerah perbatasan. Nah, itu makanya dibuat setipis mungkin. Ini ada contoh satu lagi, makanya kita hitung ini ya, contohnya supaya nanti tidak saling berebut. Tapi tidak semua metode frekuensi menggunakan seperti itu ya. Ini ada lagi, ini namanya tank ya, filter tank seperti T soalnya di ini. Nih, ini sama L-nya sama, C, nah di sini tankinya. Ini bentuk filternya tadi. Nah, kita lihat nanti frekuensi ininya ya, min 3 dB-nya ya. Min 3 dB ya. Ini bukan 3 dB deh ya. Oh, ini udah turun ini ya. Bukan nol nih. Oh, puncaknya ini ya, tipis ya. Antara ini dengan sini. Kita lihat di sini aja deh. 5,7 mega. Ini udah turun nih ya. Kita coba sambilin ininya. Min 5. Ya, 0 ya. Nah, itu kan. Min 5 tadi ya. Kalau 5, min 5. Sudah min 5 tambah ini kan. Nah, sudah turun nih ya. Tipis ini ya, tipis. 5,7, 6 atau 5,8 di 7 ya sini. Kita geser. Tidak boleh lebar-lebar gitu ya. Tidak boleh lebar-lebar. Kalau lebar kita rugi karena itu adalah sama juga kita umpamanya di daerah umpamanya lahan lah gitu ya. Lahan yang tidak dipergunakan. Nah, seperti kalau di sawah umpamanya itu kan pematangnya, nah, pematang sawah. Kan nggak ada orang mematang sawah dibuat 2 meter 3 meter kan? Antara sawah satu, petak sawah satu dengan petak sawah lainnya itu kan tidak dibuat orang itu 2 meter atau 3 meter, apalagi 5 meter gitu ya. Padahal dia paling 30 cm atau 20 cm. 30 cm supaya orang lain bisa lewat gitu ya. Nah, daerah pematang itu adalah milik bersama itu kan. Oh, sawah si A boleh lewat situ jalannya, sawah si B lewat situ kan. Nah, seperti itulah gunanya apa namanya filter band stop tadi. Kalau band pas, itu seperti sawahnya kalau kita umpamakan di sawah ya, ladang sawahnya. Jadi yang kita bisa tanami. Tapi kalau band stop tadi nggak boleh ditanam karena orang lewat di situ, umpamanya pematang sawah gitu ya, batas antara sawah si A dengan sawah si B itu ada batasnya. Nah itu yang disebut kalau sehari-hari ini disebut band stop filter. Tidak buat kita boleh nggak dibuat besar Pak? Ya boleh rugi kan? Karena itu nggak boleh ditanami. Nah yang ditanam tadi band pasnya tadi kalau kita ya. Nah, itu adalah filter-filter pasif ya. Sebenarnya banyak model ya. Dan ordenya tidak terbatas hanya sampai 2. Tapi kalau dalam perhitungan kita itu akan sangat melelahkan kalau kita menggunakan orde lebih dari 2 tadi. Nah, seperti yang sebelumnya,
Oh udah di kaskade saja itunya nih. Susah itu kan, bergeser. Order 1 dengan kita kaskade dia frekuensinya bergeser. Apa kalau high dia bergeser ke kanan, yang harusnya dari ditolak masih diterima. Kalau low gesernya ke kiri, yang harusnya masih diterima sudah ditolak. Jadi dua-duanya rugi. Lebarnya frekuensi kita akan berkurang. Yang harusnya kita masih bisa kita pergunakan frekuensi tersebut untuk komunikasi sudah diblok. Baik atau high ataupun low. Kalau ordernya 1 tadi kita hanya kaskade saja. Nah, RLC lain lagi. Dia malah terjadi riak kalau tidak pas besarannya. Nah, riak itu apa? Akan menggeser frekuensi. Yang harusnya kita dia udah memblok, dia malah bergeser ke atas, pasti sama dengan mempersilahkan frekuensi masuk. Nah, di situ semuanya penguatannya di bawah 1 gitu ya. Makanya tadi semua 0,07, 0, ada satu tadi yang 1 kan, kebetulan RLC untuk high pass filter ya. Tapi dia frekuensinya akan bergeser. Nah, baru kita jadikan 0,07 dB penguatannya atau minus 3 dB, atau sebenarnya itu adalah tegangan frekuensi puncaknya tadi 70% gitu ya, baru diturun. Nah, sekarang kita filter aktif. Filter aktif itu terdiri sama dengan RLC juga, tetapi ada komponen aktifnya. Komponen aktif itu apa? Transistor bipolar, NPN atau PNP, FET, JFET ya, kanal N atau kanal P, atau op-amp. Tapi sebagian besar digunakan orang op-amp karena mudah ya. Nah, op-amp itu sifatnya bisa output itu bisa lebih besar daripada input. Bisa juga sama, bisa juga lebih kecil. Kalau komponen pasif, pasti outputnya lebih kecil. Sama saja tidak mungkin. Pasti lebih kecil. Udah berapa kita coba, selalu outputnya itu 0,07, 0,07 gitu kan. Ada satu tadi yang bisa 1, reaknya ya, key-nya 1. Berarti kan 0 ya. Input dengan output sama. Ya kan? Log 20, log 1. Log 1 itu 0. Kali 20 ya 0. Nah, bisa. Tapi dia frekuensinya bergeser. Nah, kalau dengan filter aktif menggunakan op-amp, output kita itu ada 3 kemungkinannya. Aduh, putus-putus jaringanku. Sebentar ya. Jadi ada 3 kemungkinan tadi. Outputnya lebih besar daripada 1. Outputnya itu dari dasar itu tadi kita pelajari ya. Penguatan lebih besar dari 1, penguatan sama dengan 1, penguatan kecil dari 1. Nah, kalau dia kaskade nanti kita menggunakan penguatannya, atau nanti dia kita untuk band pass menggunakan low dan high. Itu penguatannya 1 ya. Ini lebih. Kalau lebih dia akan sama dengan menimbulkan riak. Riak itu akibatnya apa? Ya akan bergeser frekuensinya. Nah, ini contohnya yang penguatan 1. Campur antara output dengan minus. Outputnya di positif berarti dia input dengan output sefasa. Kalau tadi dia sama ya, sefasa. Kita lihatin ininya. Yang contoh simulasi. Yang sebelumnya lah ya. Ini tadi band pass. Contohnya. Output dengan input. Ini berapa sebut gede dikit ya. 1 kilo lah ya. Lihat input dan outputnya dia ya sefasa karena dia tidak ada yang menggesernya. Ini bisa C-nya, kalau ada C bisa geser ya. C itu kan bisa menggeser fasa. Mendahului atau inputnya berapa nih? 10 volt ya. Tadi 10 volt. Ini karena dia turun. Nah, ini gesernya gara-gara C kan. Output yang biru ya, berarti output tertinggal fasanya. Output mendului input. Kiri ya, duluan biru. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini band pass ya, apa? CR ini kan. Ini kan high dulu dia. High berarti dia mendului. Kalau low berarti nanti dia belakangan ini dengan fasanya. Jadi outputnya selalu lebih rendah nih kan. 10. Kalau kita buat 10 dan ya. Tidak akan pernah. Ini dapat frekuensi ininya nih ya. 1,6 tadi kan ini kan. Kita lihat ininya. Berapa frekuensi yang pertama dulu.
minus 3 dB ya. Ini kan 1 kilo ya, benar, 1,8 ya kan? Makin ke kiri dia makin rendah, nih, kita lihat 500. Sefasa deh ya, 0,5 ya sebut dulu ya, 0,1 lah. Akan turun lagi yang output. Makin rendah kan, lihat, makin rendah. Tidak akan mungkin tinggi dia. 1 kilo tadi dia yang 1, berapa tadi? Ini ya, 1, minus 3 dB ya. Min 3. Nah, 1,1 ya maksimalnya. Lebih dari 1,1 dia akan turun lagi. Maksimal ya. Kalau. Nah, itu dia. Outputnya itu ininya kita turunin dulu nih ya. Nah, ininya aja sih ini. Nah, ya. Kita skalanya salah 10/1 ya. Makin tertinggal dia kan, makin mendahului dia. Tapi outputnya akan makin turun. Itu udah kita bahas juga di pengukuran mesanan listrik. Nah, kalau kembali kita ke sini, buat ini ada 3 kemungkinannya outputnya bisa lebih atau persis sama. Ini yang sama. Penguatannya karena dicampur ya. Outputnya ke negatif berarti dia sama 1. Jadi input dengan output sama. Ini AV 1. Kemudian frekuensinya sama dengan ini tadi ya. Ini kan ini ya. Yang menghasilkan frekuensi kan ini. Nanti kecuali ada umpan balik ya ini dia. 1/2 PRC. Ini low pass filter. Kalau CR sama 1/2 PRC high pass filter. Penguatannya 1. Tidak perlu lagi kita cari tadi XC-nya berapa, R-nya berapa, Z-nya ya. Perlu langsung nih penguatannya dia menghasilkan. Berapapun di sini penguatan 1. Masih sama. Kemudian penguatan yang lebih besar daripada 1. Ini dia. Hasil penguatannya adalah 1 ditambah R2 per R1. Jadi berapapun R2 R1-nya, satunya sudah ada. 1 ditambah R2 per 1. Karena R tidak mungkin negatif, ya kan? Nah, R tidak mungkin negatif, sehingga berapapun ditambah dengan 1 pasti lebih besar daripada 1. Walaupun umpamanya R1-nya jauh lebih besar dari R2, tetap saja dia 1, sekian kan? Paling-paling dia mendekati 1, tapi sedikit di atas 1. Frekuensinya sama ini, cuman ini dia. 1/2 pi R3 ya. R1, R2 adalah sebagai penguat, R3 dengan C1 adalah sebagai penghasil frekuensi. Cut off. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini dia. Hasil ini kan. R2 per R1. Karena dia negatif, kalau ini positif tadi ya. Inputnya positif, berarti dia R2 plus 1 tambah 1. Outputnya positif, ya, 1. Kemudian, ini inputnya yang 1 negatif. Umpan balik dari sini tadi. Kalau tadi kan di sini dia ke positif tadi sini ya. Ke negatif tadi ya. Kini R ke ground. Ini enggak. Langsung ke input ya. Di sini ada R ke ground. Itu dia outputnya lebih besar 1. Ini tergantung dari R2 dan R1. Min R2, R1 minus itu adalah fasa ya. Fasa berarti dia tertinggal. Terbalik fasa ya. Terbalik. Minus. Output dengan input fasanya berlawanan. Kalau tadi kan bergeser-geser dia. Bisa juga nanti dia berlawanan tadi ya. Tapi tidak selamanya. Kalau ini pasti dia selalu berlawanan. Berapapun besar R1 dan R2. Kalau tadi dia tergantung dari frekuensi. Hingga nanti dia, ini dia min R2 per R1. Jika R2-nya lebih besar dari R1, penguatannya lebih besar daripada 1. Jika R2-nya lebih kecil daripada R1, berarti penguatannya lebih kecil daripada 1. Jika penguatannya sama, dia akan penguatannya sama dengan 1. Jadi ada 3 kemungkinan. Frekuensinya juga sama yang di depan sini ya. Ini R1 dengan C, bukan dengan R1 dengan C. C-nya ya, ini pakai ini. Wah, ini. Ini penguatan R2 per R1 ini. Yang di ini sama dengan sini tadi ya. Yang di sini dia. Ini ada penguat. Ini adalah penguat, ini adalah frekuensinya. Jadi hasilnya penguatannya bisa ada 3 kemungkinan. Lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 1, ataupun sama dengan 1. Nanti kita ambil beberapa contoh saja ya. Contoh saja.
Ini kok hilang. Ini, Pak. Ini yang low. Nah, untuk high nanti ini kebalikannya saja yang di sini, cuman kecuali yang ketiga tadi. Ini dan jadi dia CR sama penguatannya satu. Ini CR penguatannya lebih besar daripada satu. Nah, ini yang berbeda nanti. Ini C1, C2, ini kan R-nya yang di sini. Nah, jadi dia penguatannya tergantung dari XC 1 per XC2. C2 per XC1 tinggal C1 per C2. Itu aja bedanya. Jadi ada tiga. Jadi dia adalah min C1 per C2. Kebalikannya daripada ini nanti ya. Hai, kebalikannya. Ini contohnya. Kita ambil penguatan satu, dia benar-benar satu nanti ininya ya. R 22 kilo dengan C 390 dengan umpan balik negatifnya jumper. Kalau umpan balik si R ke sini R, berarti penguatan besar satu. Ini R dengan di sini ya. Kemudian ada C, tapi jumpernya ke sini ya, ke input. Ini jadi input. Dia akan menjadi penguatannya bisa tiga kemungkinan. R lebih besar jika R2-nya lebih besar daripada satu, atau sama R2 dengan R1, atau lebih kecil jika R2-nya lebih kecil satu, tetapi fasanya terbalik. Kalau dia sepasa. Nih, penguatan satu dulu, kita hitung ininya. Berarti AV-nya dalam dB adalah 0 ya. Tidak mulai dari min 3 lagi dia, 0. RC-nya, sini dia. Frekuensi, pada frekuensi 0 dia ininya. Bukan min 3 dB. Seperdua R sama. Sama dengan, ininya sama dengan pasif. Cuman bedanya di sini aja. Kita tidak perlu menghitung XC untuk mencari AV-nya. Atau mencari nanti AV dalam dB-nya dengan 20. Tidak, jika hitung frekuensi cutoff-nya 22 kilo dengan 390 volt dapatnya 18,6. Min 3 dB-nya sama dengan FC. Ada satu, ada dua baru kita geser lagi. Nah, kita ambil contohnya. Simulasinya ya. High pass filter order 1. Baru nanti kita lihat membuat ininya ya. Membuat apa namanya? Sambil dulu high pass filter order 1. Low pass filter pasif ya. Low pass filter pasif. Aktif ya. Penguatan 1. Nah, ini saya hapus lagi yang tadi-tadi ya. Biar nggak terlalu banyak. Pas. Ini dia ya. Bentar. Kemudian kecil sekalian aja sih ini kan ya. Nanti baru kita lebih besar. Ini lebih besar bisa lebih kecil. Nah, ambil contoh yang sama dengan satu dulu. Nanti responnya sama ya. Ya, oh. Nah, di sini mungkin di dasar matematika masih diingat dia ada dua sumber tegangan ya, di VCC, VE pada kaki-kaki tertentu. Inputnya adalah positif, input non inverting adalah kaki 3, ininya kaki 2, kemudian outputnya kaki 6, tegangan negatifnya adalah kaki 4, tegangan positifnya kaki 5. Jadi kita ini harus membutuhkan satu daya kita supaya membuat dia positif dan negatif ya. Itu udah diajarkan di dasar elektronika untuk membuat di mana tegangan positif dan negatif. Prakteknya juga ya kita praktekkan. Nah, ini pembuatannya satu ya. Nah, kalau kita jalankan, lokasinya tadi adalah 18, berapa? Sebentar. 18,6 ya, 18,6 kilo. Ini ya, lalu pas filter, kita ambil minus 3-nya, minus 3 dB ya. Di satu ya. Nah, itu 18, ambil 18 kilo. 18,6 ya. XX. 18.600. Nah, ini ya.
di min 3 dB-nya nih. Tetap turun di 3 dB. Ini langsung satu semua nih ya. 0 ya. 0. 1 dB kan, 0 dB kan, berarti penguatan 1. Jadi nanti dia baru minus 3 ke bawah. Nah, 18.600 ya. Ini 3 dB. Ini 20 dB per dekade. Nah, ininya makanya sebut ini di atas 0 ya. Kalau sampai 20 di kelihatan. Nih, 0 ya. Ini 3 dB-nya tadi. Nah, kita ambil contoh lagi yang lebih besar gimana. Nah, fasanya lihat ya, kita ambil fasa. Ini fasa ya, positif ya. Paling geser aja. Sama-sama ke atas kan. Tapi tergeser dia kan. Sama-sama. Input ke atas, output juga ke atas. Itu tergantung dengan frekuensinya nanti nih. Ini 10 kilo saya buat kan, 18. Pas berapa tadi, 18,6 ya. Kita buat 18,6. 18 aja ya, 18 kilo lah. Tapi nggak terlalu pengaruh. Nah, ini yang 70%-nya dia kan. Kalau di atasnya akan hilang. Umpamanya, apa tadi? Ini saya cek dulu ininya. Ya, 18,5 lah dia ya. Kita ambil 1 kilo. Ini hampir sama dia ininya ya. Karena dia berada di daerah bandnya. Sama. Oh, ini yang di bawah tadi kan. Kalau 5 kilo masih. Ya, 5 kilo. Karena masih daerah bandnya sampai dia mendekati 18 tadi ya. Masih kan? Kilo, 5 kilo. 10 kilo juga hampir sama. 10 kilo. 15 juga masih nanti 10 kilo ya. Tapi udah mulai turun ya karena mendekati 18. Kemudian sambil 50 kilo. Ya, tidak turun ya. Nah, ini. Pokoknya udah turun. Udah melewati. Ini yang satu ya. Berarti dia sudah di sini nih. 50 kilo. Sambil 50 kilo tadi ya. X 50.000. Nah, lewat dia. 9. Artinya min 3 dB. Paling rendahnya. Nah, kita ini dulu teorinya untuk yang lebih besar daripada yang ya lebih besar daripada 1 ya. Contohnya nih. R2 per R1 ditambah 1 berarti 39 dibagi 1, 1 tambah 1, 40 ya. Log 40 dB. Frekuensinya ini seper 2 pi R 12 kilo, C-nya 680. Kita hitung ininya, ini 40 kali ya, dalam dB-nya 20 log 40 dapatnya 32 dB. Berarti ke atas 32 dB. Jadi simulasinya nanti kita gambarkan ke ini ya, diturunkan. Dapatnya nanti ini Pico ya, kita jadikan ini farad, ini kilo 3, ininya Pico 12, tinggal 9 kan, naik ke atas 9. Tinggal 2 kali 3,14 dikali 12 dikali 640. Berarti 19,5 kilo. Frekuensi ini sama. Penguatannya 40 dB. Nah, ini perbedaannya nanti. Kita lihat perbedaannya. Dia akan, kita ambil 0 dulu ini tadi ya, kita lihat ya sebentar. Sambil ininya 0. Saya tampilkan dulu ya tadi ya. Dia akan bergeser. Ini 0 sambil ya. Ini ya. Ambil garis atas ini ya. Mentok ini 0 nih. Di atasnya pada 0. Nah, karena dia log 1 kan. Bisa kita buat 0. Kita turunkan ya bisa. Dia kan makin kelihatan ya kan. Ya kan? 20 ke bawah deh kan.
Ketika di sini, nolnya di sini, ininya 20 flag atasnya. Nah, kalau 40 dB, 30 dia kan, jadi kan 32 dB dia kan. Contoh yang tadi, kan, yang low pass filter, nah ini. Ya kan? Kita buat juga ininya, jika 19,5 tadi ya, 19 ya. Ininya sebut 0 dulu ya. 0 dulu, biar kelihatan. Ya. Jadi kalau kita jalankan, dia frekuensinya tadi adalah berapa tadi sebentar? 19,5 ya. 19,5 kilo ya. 19,5 kilo. Jadi kita buat, ini kan. Dia kelihatan garisnya kan, ini kan? Ke atas. Jadi kita buktiin ini 19,5 kilo di mana dia. X ya, 19. Nah, di sini dia nih. Cuma kan nggak kelihatan nih. Min 26 kok Pak. Iya. 32. Ya kan? Min 27 kan, ya kan? Nah, kita lihat di sini ya. Kita turunkan ini. Ininya pada atas tuh 40. Dia kan 32 tadi kan? 32. Kalau saya buat 32 nih, pas dia nih. Nih, jadi 0, nah, 32 pas ini kan. Karena dia naik 40, 32 dB ya. 32 dB ke atas. Nah, ini dia min 3 dB-nya. 32 dikurangi nanti kan. Jadi jangan ininya min 3 dB tadi, karena penguatannya lebih besar daripada 1. Jadi dia di sininya nanti 32 tadi dikurangi. Itu 29 nanti ininya tuh ya. Sambil berapa tadi dia 30, 40 ya, 32 dB ya. 32 berarti kan harusnya 29 ya, kita ambil. Kita 29-nya iya ya. Harusnya idealnya nih. Bifurkasinya aku geser nih. Ya 29. 29 dB. Itu 32 kan ya? Kurangi 3 kan 29 harusnya. 29. Positif ya, tidak ada negatif. 20 dB. 29 susah kita dapat ya. Ya, kita ambil aja 19,5 berapa tadi ya? Sebentar. 19,5 kilo ini ya. Harusnya 29, ini 7 baru. Ini kelewatan ini. Karena ininya bukan 0. Dikurangi 3 harusnya 29 dB. Nah, ini pasti berapapun. Nah, ini kita coba. Kita buat ininya lebih kecil daripada R2-nya ya. Nah, kita buat lebih kecil nih. Ini 1 kilo, ini kita buat setengah kilo. Nah, lebih kecil. Tapi outputnya, nah di sini sebentar, outputnya dulu belum ya. Dari outputnya ya. Ini outputnya pasti lebih besar ya. Tadi. Ini 1 kilo ya. 1 kilo. Ya, berapa tadi? 39 ya. Kita ambil yang ini dulu. Kita lihat outputnya ya. Dia akan selalu lebih besar. Berapapun nanti input yang kita masukkan. Sebentar. Sebentar ya. Ini kok hilang. Sebentar. Lihat ininya. Dimana outputnya itu berapapun nanti nilai. Walaupun dia akan mendekati nanti ya. Mendekati 1 ya. Tapi tidak akan pernah di bawah 1. Kalau yang tadi kan selalu 1. Outputnya ya. Ini terlalu besar ininya ya. Lihat. Pasti dia cacat ya ininya. Kita kasih turunan ininya kecil saja. Karena penguatan besar. 40 kali ya. 1 volt saja. 1 volt belum tentu nggak cacat. Mili ya paling. Hmm. 1 mili lah ininya ya. Outputnya.
Ini udah 5 volt ya tuh. Ini juga sama ya, ini skalanya 2. Lebih besar kan? Lebih besar. Kita buat umpamanya tadi kalau sama dulu ya 1 kilo. Kalau tadi kan sama bisa ya 1 kilo. Sebentar mana nih? Tutup terus nih ya. Nah, tetap dia lebih besar karena dia 1 ditambah perbandingan R ya. Kita buat skalanya sama dulu. Ini 50, ini 50 ya. Ya, pasti lebih besar ya. Kita buat ininya 2, ininya 1. Nah, kalau tadi 1 dia, kalau 2, nah ini 2 kilo kan. 2 kilo, R2-nya berarti 1 ditambah 1/2 kan. Tetap di 1,5. Ya, tetap aja di outputnya lebih besar daripada input di penguatannya. Walaupun nanti ini makin kecil ya, kita buat ini 10 banding 1 ya. 10 kilo. Makin kecil dia besarnya ya, selisihnya. Tapi tidak mungkin output lebih kecil daripada input. Walaupun tipis. Nah, makin tipis kan. Nah, yang untuk jika outputnya lebih kecil nanti, bisa lebih kecil, lebih besar. Ini yang ketiga kita ambil. Yang terakhir mungkin ya kita ya. Satu lagi ya, kita habisin yang satu ini contoh. Yang ketiga, rangkaian. Nah, ini dia perbanding ini ya, R2/S1. Kan ini M43 kilo yang lebih besar ya. Nanti kita balik gimana. Tapi dibalik, yang ini yang kita ubah ya. Karena ini frekuensi nggak boleh diubah. Jadi yang kita ubah adalah R1-nya. Kalau R2 berubah, frekuensi berubah ke frekuensi di sini. 1/2 pi RC-nya R-nya ini. Jadi yang berubah adalah R1. Nah ini idealnya dulu ini yang aslinya 43 kilo ya. 43 dibalik 220 dapatnya min 100. Ini min jangan nanti 20 log min ya. Minnya adalah fasanya ya. Tidak boleh. Jadi dia tetap 20 log 195. Dapatnya 46 dB. Jadi bukan 0 lagi tidak. Minus 3 sini. Tapi ini minus 3-nya dari 46. 43 dB nanti dia. Frekuensi yang didapatkan 37 kilo. Nah kita lihat simulasinya aja. Yang terakhir ya. Nanti kalau kita R satunya kita buat lebih besar daripada R2, dia bisa outputnya lebih kecil. Nah, itu dia. Nah, kita lihat. Ini aslinya dulu. Aslinya dulu. Ya. Aslinya dapatnya 37 dari ininya 40 dB ya. 42 dB. Ya. Ya, kelihatan kan ini ya. Karena ini 0. 42 bisa buat 50 dong. Supaya kelihatan. Nah, ini dia. Ini baru saya geser ke berapa tadi dia? 37 kilo ya. Nanti kita lihat detailnya. Apa tadi sebentar? 37 kilo ya, benar 37 kilo. 37 kilo X ya. 37.000. Jauh banget nih. Itu 42 lakukan sebentar, itu berapa nih? 46, 43 harusnya ya. Coba saya ini ya. X, Y-nya 46, 43 sekitar sini. Ya, masih belum nyampe ya, 37. Ini harusnya ideal sini nih, 6. Tapi dia 37, ini baru 4 kilo ya. X 37 kilo. 37, 37.000. Lewat tapi nih. 46 sebenarnya. 41. Geser nih. Nggak pas nih. Harusnya 46, 43. Ini kita hitung. Sebentar, kita hitung ininya. Aktif ya, aktif. Lebih besar daripada satu ini. Sama dari satu lebih besar. Sama di sini.
Bergeser nih ya, bergeser nih. Harusnya 30 berapa? 37 kilo ya. Bentar, 37 kilo. Kita hitung ya sedikit. Hmm. Ini, oh itu nih 12. Ini 10, 9. Di 25. Saya ganti ya. 7 kilo ya harusnya. Ini salah tadi tuh. Kita lihat. 43 ya. 4, ini berapa? 46 lah ya paling. 6. Ini sedikit salah perhitungan nih. Y-nya 46 dikurangi 3, 43. Iya, ini 3,7 ini ya, bukan 37 ya. Makanya dia bergeser tadi, jauh banget gesernya gitu, makanya saya hitung lagi nih. Nih ya, 3,7, 43 nih. Bukannya 37 kilo ya. Saya hitung lagi tadi berapa? 3,7. 3,7 ya. Nah, ini salah, salah hitung. Yang ininya ya, sebentar. Jadi ini 3,7 kilo, ini bukan 37 ternyata. Hanya kita buat 37 jauh ya kan guys. Tapi penguatannya lebih besar. Nah, makanya kita geser. Kalau ininya yang kita naikkan tanpa mengubah frekuensi ya, akhir ini kita buat ininya lebih besar nih. Ini 200 kan, ini 400. 43 ini 200. Ah, kita jadikan 200 kilo. Ya. Sebentar. Ini dulu kita lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya dulu. Artinya kan lebih besar ya, output lebih besar daripada input. Ini dulu ya, output lebih besar daripada input. Ini kecil saja. Cacat dia kan, 0,1. Karena penguatannya besar. Ya, kita lihat. Jadi dia bisa menghasilkan, nah ini kan kecil mili ya. Masih cacat ya. Kita kurangi dikit lagi. 0,06. Ini 0,06. Oh. Ya, ya. Nanti kita ini kan sedikit. Ini kita terakhir lewat dikit waktu ya. Mohon maaf lewat dikit. Ya. Ini 50, ini 10 volt ya kan. Outputnya lebih besar kan.
Bisa jadi ke 5 volt, dia jauh lagi ya, 5 volt ya, lebih besar ya. Ini 50 mili ya, berarti 0,05. Kalau kita kali 100 kali dia, kalau sama ini 200 kali ini. Nah sekarang R-nya, ini tadi frekuensi sama tadi ya sini. Sekarang R-nya kita ubah. Wah ini kebalik ya. Ini yang udah 2 tadi ya, ini yang sekarang yang aslinya dulu ya. Nih, outputnya yang biru ya, input yang merah. Nah, lebih besar, ini lebih kecil. Ininya kita balik. Ya, jadi bisa dua kemungkinan kalau ini ya. Kalau tadi tidak besar terus atau kecil terus, sama terus ini ya. Tanpa mengubah frekuensi ya, tanpa mengubah frekuensi masih tetap ini 3 dB, SS ini 3 NS Y ya, itu 43 frekuensi sama ya. Oh batasan ini kilo. Ini aslinya dulu 200, lebih besar, output lebih besar daripada input. Nah ya, salahnya nih, output lebih besar daripada input. Ini aja 50 nih, 5 ya. Ini aja lebih tinggi, 200 kali. Sekarang kita jadikan R1-nya yang lebih besar daripada R2. Nah, R2 jangan diganti. Kalau diganti frekuensi berubah ya. Frekuensi berubah. Ini tetap nih, lihat. 4, tadi ya. Ini kita jalankan. Frekuensi dulu kita lihat. 43 dB ya. 4,2 tadi yang sama. Ininya baru kita lihat. Nah, frekuensi. Ini fase hanya ini yang negatif kan inputnya ya. Ininya belum kita ubah. Nah, sekarang ininya yang kita ubah. Kilo. Nah, ini terus yang ini tadi ya. Yang 220 ohm, ini 220 kilo. Ya. Yang birunya nanti. Nah, yang birunya hilang deh kan. Karena terlalu besar ini. Kita buat sama-sama 50 aja nih. 50 ya. Nah, lihat di bawah deh kan. Kita buat ininya sama-sama 10 lah ya. 20 kan. 20. Sama-sama 20. Ini juga 20. Nah, lihat. Ya kan? Lebih kecil ya kan. Jadi rangkaian ini untuk output kita bisa lebih besar, lebih kecil. Ini yang kita ubah. Nah, yang nanti kalau high pass filter ini repotnya di sini karena C-nya ubah ya. Karena ini adalah untuk menghasilkan frekuensi. Tidak boleh nih. Oh, kita maunya ininya lebih kecil daripada sini. Ini 220, ini kita buat 10 ohm. Nggak bisa ya. Frekuensi akan berubah. Jadi yang berubah adalah R1-nya. Kalau kita penguatannya lebih rendah. Kalau mau sama, ini sama. Di 43 kilo. Dengan frekuensi yang sama nanti ya. Frekuensi terkotak-kotak. Lihat. Kita lagi frekuensinya. Min 3, 43 dB-nya ya. 43 dB. 43 dB. Bukan min, 43 dB ya. Ke ininya X ya. 43. Nah, oh, 4, tadi berapa? Lihat ininya akan sama nanti ininya. Tapi dia terbalik fasa sama ya. Terbalik fasa. Nah, ini kan. Kita kecilin dikit lah. Ya. Jadi dia bisa sama, bisa lebih besar atau lebih kecil. Tapi biasanya dipergunakan untuk rangkaian ini adalah untuk penguatan lebih besar ya. Bisa kita buat sama. Kalau buat sama kita lebih baik jumper kan. Untuk apa kita gunakan R dan C. Membazir kan.
Langsung aja jumper. Inputnya di sini. Di positif ya. Dia akan sama. Tapi ini dibuat untuk yang lebih besar. Lebih besar lebih dua tadi ya. Tapi dia bisa lebih kecil. Ya kan? Lebih kecil. Ini ya. 1 kilo umpamanya. Lihat outputnya. Kan? Ininya lebih besar. Ini akan lebih besar outputnya kan. Min 2/1. Saya kembalikan ya. 220. Nah, sampai di sini mungkin kuliah kita nggak sampai habis ya. Ini baru high pass filter, low pass filter. Kayaknya sebenarnya sama ya. Cuman nanti lebih besar daripada 1. Bedanya di sini. Yang rangkaian ini. Kalau yang ini sama, beda balik R dan C saja. C ke sini, R ke sini. Yang di atas juga. Ini tetap. Cuman kalau ini kebalik. Itu juga beda nanti. Makanya kita sampai di sini aja. Karena nanti ininya C-nya di sini, R di sini. Gitu ya. Ini kita buat sama, dia jadi 1 kan. Kita buat dia lebih kecil, ininya lebih besar, tentu ininya turun. Nah, sampai di sini kuliah kita nggak selesai kita emang ya. Karena terlalu banyak libur kita langsung ujian ya ketemunya ya. Sama dengan UTS kemarin, nanti dikirimkan ke file PDF-nya ya, PDF-nya ke Google Classroom ya, ke Google Classroom, seperti biasa. Nah, terima kasih. Kita langsung nanti mudah-mudahan semester depan ketemu dengan mata kuliah yang lain. Belum tentu semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti kita langsung ketemu di ujian akhir semester tanggal 13 kalau nggak salah saya lihat di portal ya. Tapi lihat lagi ya, bisa saja berubah. Saya tutup ya. Terima kasih.